Halo teman-teman semua, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Video ini ditujukan untuk siswa kelas 9 sekolah menengah pertama. Apakah teman-teman suka bermain magnet saat kecil? Dan pernahkah teman-teman bertanya kenapa ya sebagian benda ada yang dapat ditarik magnet dan ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Nah, biar gak bingung lagi, ikuti video ini sampai selesai yuk. Di video ini kita akan membahas mengenai kemagnetan. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang kemagnetan, kita pahami dulu yuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu dapat mengetahui pengertian magnet, dapat mengidentifikasi penggolongan berdasarkan sifat kemagnetan, dapat membedakan pengelompokan benda magnetik, dapat mengetahui sifat-sifat magnetik, dapat menjelaskan cara membuat magnet, dapat mengetahui kaidah tangan kanan magnet, dapat menjelaskan cara menghilangkan sifat kemagnetan. Berikut ini adalah materi yang akan kita bahas, yaitu ada pengertian magnet, penggolongan berdasarkan sifat kemagnetan, pengelompokan benda magnetik, sifat-sifat magnetik, cara membuat magnet, kaidah tangan kanan magnet, dan juga cara menghilangkan sifat kemagnetan. Tahukah teman-teman, kata magnet diambil dari nama daerah di Yunani, yaitu Magnesia. Di Magnesia, bangsa Yunani menemukan batu yang dapat menarik besi atau baja atau campuran logam lainnya, sekitar 400 tahun yang lalu. Jadi, magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya, yang memiliki sifat kemagnetan seperti besi ataupun baja. Jadi, magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat kemagnetan seperti besi ataupun baja. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan juga benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, misalnya benda yang terbuat dari logam. Sedangkan benda yang non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Misalnya saja ada benda yang terbuat dari bahan plastik, kayu, kain, dan juga gabus. Benda magnetik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Benda ferromagnetik yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi dan baja. Benda paramagnetik merupakan benda yang ditarik lemah oleh magnet, seperti platina dan aluminium. Dan yang terakhir, benda diamagnetik, atau benda yang ditolak lemah oleh magnet, contohnya seng dan juga bismut. Jadi, sekarang udah gak bingung lagi ya, kenapa sebagian benda ditarik magnet, sedangkan beberapa benda lainnya tidak ditarik magnet. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda magnetik. Kedua, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Selanjutnya, gaya tarik terkuat berada di kutub magnet. Hal ini yang menyebabkan benda-benda berkumpul di kutub magnet loh. Nah, kutub sejenis pada magnet akan saling tolak-menolak, sedangkan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Dan sifat magnet yang terakhir adalah dapat berputar bebas di udara secara horizontal. Pernahkah teman-teman mendengar istilah magnet elementer? Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Setiap magnet disusun oleh magnet-magnet kecil yang memiliki sifat yang sama dengan magnet, yaitu memiliki dua kutub, kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, teman-teman, suatu benda yang bukan magnet dapat memiliki sifat kemagnetan dengan tiga cara, yaitu dengan cara digosok, induksi, dan yang terakhir ada elektromagnetik. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu dengan digosok. Magnet kita gosokkan dengan benda yang bukan magnet. Tapi ingat ya, penggosokannya harus searah. Gak boleh bolak-balik. Tujuannya agar magnet elementer yang terdapat pada benda letaknya menjadi teratur dan searah. Sehingga
benda akan memiliki sifat magnet, yang mana ujung benda memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang kita gunakan untuk menggosok. Selanjutnya, induksi. Caranya dengan mendekatkan benda yang bukan magnet dengan magnet. Saat didekatkan, benda akan terpengaruh atau terinduksi magnet yang menyebabkan letak magnet elementer pada benda teratur dan mengarah ke satu arah. Benda akan menjadi magnet sehingga dapat menarik paku yang berada di dekatnya. Ujung benda yang berdekatan dengan kutub magnet akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan. Apabila kutub selatan magnet berdekatan dengan ujung A benda, maka ujung A benda menjadi kutub utara, dan ujung B benda menjadi kutub selatan atau sebaliknya. Yang terakhir dengan elektromagnetik. Caranya dengan mengaliri arus listrik DC atau arus searah. Magnet elementer yang terdapat pada benda akan terpengaruh aliran arus searah. Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Kutub-kutub magnet yang terbentuk dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan kutub utara dan 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan untuk menentukan arah medan magnet, ibu jari menunjukkan arus listrik dan 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Jadi, jangan lupa ya, arus listrik ditunjukkan oleh 4 jari pada kutub magnet. Sedangkan pada medan magnet, arah arus listrik ditunjukkan oleh ibu jari. Sekarang, kita sudah tahu cara pembuatan magnet. Nah, magnet juga dapat dihilangkan sifat kemagnetannya. Apakah teman-teman tahu bagaimana caranya? Sebuah magnet akan hilang sifat kemagnetannya jika magnet dipanaskan, dipukul, dijatuhkan, dan dialiri arus listrik AC atau arus bolak-balik. Paham ya teman-teman? Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang kemagnetan. Sekarang sudah paham ya teman-teman? Untuk menguasai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita kerjakan kuis berikut ini yuk. Kamu tahu kan, kalau udara manusia mengandung zat besi. Kalau magnet didekatkan ke darah, apakah darahnya akan bergerak mendekati magnet? Gimana menurutmu? Coba jawab di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.